الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana bersahabat dengan Al-Qur'an. Berbicara tentang Al-Qur'an sangat menarik karena Allah sendiri yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab pedoman, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian banyak literatur yang ada yang menjelaskan tentang bagaimana caranya interaksi kita dengan Al-Quran. Setidaknya ada 6 poin yang saya catat. Yang pertama, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan tilawah atau qiraah, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita mampu membaca Al-Quran, maka naik ke tingkat selanjutnya, yaitu tafhim, memahami apa yang kita baca. Setelah kita paham terhadap apa yang kita baca, maka naik ke tahap selanjutnya, yaitu tanfidz, mengimplementasikan atau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian tahfidz, yaitu menghafal. Dan yang kelima adalah ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Dan yang keenam terakhir adalah tahkim, yaitu berpedoman dengan kitab suci Al-Quran. Jamaah salat zuhur Masjid Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 poin ini pembahasan kita pada siang hari ini yaitu poin yang pertama, tilawah atau qiraah Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan langkah awal dalam upaya kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena secara logikanya, bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Bagaimana cara kita mengamalkan isi ajaran dari Al-Quran ketika kita tidak bisa membacanya? Di sisi lain, betapa pentingnya membaca Al-Quran, maka membacanya sendiri itu dinilai ibadah. Berkenaan dengan ini, banyak dalil-dalil yang menyatakan membaca Al-Quran adalah suatu ibadah, baik itu dari Al-Quran sendiri maupun dari hadis Nabi. Sebagaimana yang terekam atau tersirat di dalam Quran surat Fatir ayat 29, Allah berfirman: Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kandungan dari firman Allah ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang tidak ada ruginya. Kemudian dari hadis Nabi kita memahami bahwasanya an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah mengatakan bahwasanya bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat kelak Al-Quran akan menjadi syafi'an, syafaat. Syafaat adalah penolong, pembela bagi orang yang membacanya.
Selain itu kita juga melihat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, perintahnya adalah perintah membaca Iqra, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah. Namun sayangnya sekarang ini banyak kaum muslimin yang beragama Islam mengakui serta menyadari bahwa Al-Quran merupakan kitab sucinya, akan tetapi tidak mampu membaca Al-Quran, atau bahkan mampu namun membacanya pada waktu event-event tertentu. Berdasarkan hasil survei yang saya temukan yang diterbitkan oleh Republika Jakarta pada hari Senin 12 April 2021 menyatakan bahwa dari sekitar 87,2% penduduk Indonesia yang beragama Islam, ternyata hanya 35% yang bisa membaca Al-Quran, sedangkan 65% lainnya tidak bisa membaca Al-Quran. Selain itu ada juga eksperimen yang dilakukan pada tahun 2015. Salah satu universitas yang ada di Indonesia melakukan survei terhadap mahasiswa baru yang baru masuk universitas itu. Dari 100% mahasiswa baru, ternyata didapati 82% mahasiswanya yang baru itu tidak bisa membaca Al-Quran. Menyikapi hal ini, saya meminjam istilah daripada salah satu imam kita, yaitu Prof. Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan, seharusnya kita malu sebagai seorang tokoh atau ilmuwan Islam. Kita sibuk berbicara tinggi, tapi justru pengetahuan dasar tentang Al-Quran itu sendiri masih banyak yang belum bisa. Kita berbicara tentang penafsiran Al-Quran, akan tetapi membacanya saja kita belum bisa. Bagaimana caranya kita percaya atau meyakini bahwasanya penafsiran yang dia katakan itu benar? Padahal di sisi lain Rasulullah SAW banyak menginspirasi umatnya supaya apa? Supaya kita senang membaca Al-Quran. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita garis bawahi nasihat dari Rasulullah SAW tentang ini. Yang pertama, perihal tentang ganjaran atau pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan diberi 10 kebaikan. La aqulu alif harfun walamu harfun wa mimu harfun. Rasulullah ketika kita membaca alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sehingga satu ayat yang kita baca, bayangkan betapa banyak pahala atau kebaikan yang kita dapatkan. Di sisi lain, yang kedua, motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, supaya kita senang membaca Al-Quran meskipun kita belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini ada hadis khusus bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Quran. Apa hadisnya? Dari istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pintar, pandai membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, dia bersama para malaikat yang mulia. Kemudian, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani." Kemudian orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta. Wayatata itu adalah orang yang membaca dengan terbata-bata. Orang yang membaca lidahnya masih belum terbiasa
Jadi dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba, nah seterusnya. Nah, orang yang demikian akan diberi 2 pahala. Yang pertama pahala membaca daripada Al-Quran, yang kedua pahala karena dia bersungguh-sungguh mengimani daripada hadis Rasulullah untuk berusaha bisa membaca Al-Quran. Jemaah salat zuhur Masjid Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap di akhir kelak kita sendiri, kemudian keturunan kita dan generasi-generasi selanjutnya, ketika hari itu tiba di mana kita bertemu dengan Zat Pencipta dan Rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menanggung rasa malu dengan tidak bisanya membaca Al-Quran, yaitu kitab suci kita sendiri. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.